Bab 1801. Bagaimana aku bisa menelan ini? Kemudian, dia langsung menyerbu ke depan dan menendang Lloyd. Syukurlah aku datang tepat waktu, pikirnya. Kepanikan yang dirasakan Nicole saat dipeluk Lloyd perlahan menghilang begitu dia membiarkan Jared memeluknya. Setelah itu, dia berbisik, "Aku baik-baik saja. Waktumu tepat sekali." Semenit yang lalu, Lloyd bertingkah seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Dia benar-benar mencoba memanfaatkan situasi ini untuk memaksakan ciuman padaku. Pikir Nicole tak percaya. Lebih parahnya lagi, Nachel tahu semua tentang ini, namun dia membiarkan putranya berbuat semaunya tanpa meminta adegan itu dipotong sama sekali. Lloyd tahu betul bagaimana Nicole bertindak dan bagaimana reaksinya. Bahkan, Nicole hampir menjadi korban tipu daya Lloyd. Penghinaan yang diterimanya membuatnya marah. Saat itulah Nachel bergegas bersama krunya untuk membantu Lloyd berdiri. "Lloyd, kamu baik-baik saja." Dia terkejut melihat putranya tergeletak di tumpukan pecahan kaca dengan punggung berdarah. "Apa kamu terluka?" "Ya Tuhan, kamu berdarah." Anggota kru di sampingnya langsung berteriak begitu melihat kejadian itu. "Saya akan panggil ambulans." Ketika semua orang mendengar bahwa Lloyd terluka, mereka bergegas menolongnya. Nachel langsung marah saat itu juga sambil melotot ke arah Jared. "Tuan Johnston, ini lokasi syuting Holder. Bagaimana bisa Anda masuk begitu saja? Selain mengganggu syuting kami, Anda bahkan menabrak salah satu aktor kami." Lloyd adalah bayi kesayangannya, dan sejak ia kembali ke rumah, ia telah memberinya semua yang ia inginkan tanpa membiarkan ia terluka atau bersedih. Namun, setelah ia bertemu kembali dengan Nicole, ia telah mengalami penghinaan dan penolakan yang tak terhitung jumlahnya. Yang lebih parah, Jared kini telah memukul putranya. Jared bisa melihat bahwa Nachel sedang marah, tetapi hal itu sama sekali tidak mengganggunya. "Memangnya kenapa? Ini mungkin kru Anda, tetapi jangan lupa, saya investor di sini." Dia telah menghabiskan banyak uang hanya untuk memiliki suara yang tegas dalam berbagai hal, tetapi Nachel telah berusaha untuk mengelak dari kesepakatan itu dan mengubahnya menjadi kerugian baginya. Sebelumnya dia telah setuju untuk tidak mengatur terlalu banyak adegan yang melibatkan kontak intim untuk Nicole, tetapi dia telah membiarkan Lloyd melakukan tragedi ini hari ini. Jika dia terlambat sedikit saja, Lloyd pasti sudah menodainya. Bahkan sekarang, Jared ingin menghajarnya sambil berdiri. Tendangan itu tidak sekuat yang seharusnya, pikirnya. Jadi, bagaimana jika kau seorang investor? Kau pikir para pemegang kekurangan uang? Kita bisa membatalkan kontrak sekarang juga jika memang begitu. Teriak Nachel, bertekad bahwa ia akan menggunakan pendekatan bumi hangus pada siapapun yang berani menyakiti putranya, terlepas dari siapapun mereka. Jared mencibir begitu mendengarnya. "Tentu, kalau begitu, bayar aku 5 kali lipat sebagai kompensasi. Bahkan jika semua orang di negeri ini takut pada keluarga Holder, dia tidak." Dia telah memasukkan klausul itu dalam kontrak karena dia takut rubah tua yang licik itu akan mencoba melakukan aksi seperti ini di suatu tempat nanti. "Anda, meskipun keluarga Holder dapat mencekik orang-orang berpengaruh dengan menggunakan rahasia gelap mereka untuk melawan mereka, mereka selalu kekurangan uang tunai. Kalau tidak, Nachel tidak akan menyetujui investasi Jared. Namun, dia gagal meramalkan bahwa keputusan ini saja akan menghentikan seluruh produksi. Keputusan yang sama itu telah mengakibatkan Jared menyakiti putranya, dan sekarang, yang ingin dia lakukan hanyalah menghancurkan kelompok Johnston saat itu juga. Tentu saja, kita juga bisa mengakhiri kontrak ini dengan damai, dengan syarat Nicole boleh meninggalkan tim produksi mulai hari ini," kata Jared, karena dia sudah muak dengan lelucon ini. Nachel adalah rubah, begitu pula Lloyd. Keduanya telah memanfaatkan bantuan untuk membuat Nicole tetap berada di tim produksi, dan keduanya juga telah bersekongkol untuk merebut Nicole darinya. Satu-satunya alasan Lloyd mengizinkan Nicole menjadi bagian dari tim produksi adalah karena Lloyd mempercayainya. Namun, ini tidak berarti Lloyd akan membiarkan siapapun memperlakukannya dengan buruk seperti yang mereka lakukan. "Jangan pernah berpikir." Lloyd, yang sudah berdiri, mendesis sambil menatap tajam ke arah Jared. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk memiliki lebih banyak kontak dengan Nicole,
dan bahkan jika dia harus melakukannya melalui film, dia ingin membuat lebih banyak kenangan indah bersamanya. Dan Jared ingin menghancurkan semua itu. Geram Lloyd. Pada saat itu, Nicole, yang benar-benar kecewa dengan Lloyd, menghampirinya dan berkata, "Saya khawatir, ini bukan keputusanmu." Kekecewaan tampak di mata Nicole saat Lloyd kehilangan kata-kata. Ia pernah melihat tatapan seperti itu di mata Nicole sebelumnya, dan ia tahu bahwa saat Nicole menatapnya seperti itu berarti Nicole pasti tidak akan berubah pikiran. Bab 1802. Lloyd, aku setuju melakukan semua ini karena kau telah membantuku saat itu. Namun, kau membuatku sangat tidak nyaman hari ini, dan aku memutuskan untuk menghentikan syuting untuk saat ini. Jangan khawatir, aku akan membayarmu apa yang telah kulakukan, tetapi dengan cara lain, katanya. Memang, bukan berarti kecerdasan Lloyd tidak bisa dibeli dengan uang. Hanya saja sebelumnya dia tidak membutuhkannya. Sampai sekarang, dia tidak ingin lagi bekerja sama dengan pasangan ibu dan anak yang tidak pernah puas ini. Jika ada orang lain yang bisa memberinya informasi yang dia butuhkan dengan harga tertentu, dia akan membayar lebih banyak uang untuk mendapatkannya. Pada saat itu, Lloyd merasakan gelombang dingin yang mematikan memancar dari dalam. "Nicole," ucapnya, masih ingin mengatakan sesuatu. Namun, Nicole sudah kehilangan kesabarannya. "Ayo pergi. Bawa aku pergi dari sini." Dia benar-benar lelah dan hanya ingin meninggalkan tempat ini. Melihat itu, Jared memegang Nicole dan menuntunnya keluar dengan gaya yang mendominasi, dan saat dia melakukannya, tidak ada yang berani menghentikannya, bahkan Nachel. Duo ibu dan anak itu hanya bisa menyaksikan saat keduanya keluar. Melihat kru kapal menatap keadaan Lloyd yang menyedihkan, Nachel marah. "Kenapa kau hanya berdiri di sana? Cepat dan kirim Lloyd ke rumah sakit." Saat itulah semua orang kembali ke dunia nyata dan bergegas menolong Lloyd keluar dari lokasi syuting. Ambulans sudah tiba saat itu, jadi mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, dan menolongnya naik ke ambulans. Bersamaan dengan itu, Lloyd tidak bisa lagi merasakan sakit di tubuhnya, dan matanya benar-benar kehilangan kilaunya. Hatinya merindukan Nicole, dan dia benar-benar tidak bisa menahan apa yang telah dilakukannya. Dia kemudian mengingat bagaimana Nicole telah bereaksi padanya. Ia benar-benar tidak mengerti apa kekurangannya dibandingkan dengan Jared. Ia tidak mengerti mengapa Nicole begitu jijik padanya. Dengan hatinya yang hancur berkeping-keping, dia hanya bisa memejamkan mata dan membiarkan rasa sakit di hatinya bernanah. "Aku benci ini. Aku sangat benci ini. Jika Jared tidak ada lagi, akankah Nicole memberiku kesempatan?" Di dalam kendaraan Jared, Nicole bersandar ke jendela mobil karena kelelahan saat dia melihat keluar dengan mata tertunduk. Menyadari hal itu, Jared tidak dapat menahan diri untuk tidak menariknya dan membiarkan dia menyandarkan kepalanya di dadanya. Mendengar detak jantung Jared, dia merasakan kelegaan yang tak dapat dijelaskan. "Terima kasih." Dia memejamkan mata dan berbisik lembut. Saat itu, dialah yang mengurus orang lain, dan tidak pernah sekalipun dia terjebak dalam situasi seperti itu sebelumnya. Itu karena Lloyd dan sejarahnya dengannya di masa lalu yang menyebabkan dia ceroboh. Baru setelah mereka bertarung, dia menyadari bahwa Lloyd tidak pernah melupakan latihannya. Jumlah kekuatan dan jenis teknik yang dia gunakan terhadapnya sebelumnya membuatnya menyadari bahwa Lloyd jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karena faktor-faktor inilah ia tidak dapat bergerak pada waktu itu. "Aku benar-benar meremehkan Lloyd. Dia bukan lagi pembantu yang hanya akan mengikutiku," tebaknya. "Ya, agar para pemegang dapat mengendalikan sumber informasi, mereka harus memiliki keterampilan luar biasa untuk mempertahankan diri," lanjutnya. Tetap saja, mengapa dia harus mengendurkan pelatihannya? Merasa Nicole sedikit kelelahan, Jared bertanya, "Apakah karena Lloyd?" "Kau tampak sedikit sedih. Ia memiliki banyak saingan, dan Lloyd hanyalah salah satu dari sekian banyak saingan baginya." Namun, baru hari ini ia menyadari perbedaan mendasar antara Lloyd dan Harvey. Ada sejarah antara Nicole dan Lloyd yang tidak diketahuinya. Bab 1803. Merasakan bahwa Nicole sedikit sedih saat itu, Jared menarik napas dalam-dalam. "Mungkin, aku tidak tahu perasaan apa ini. Aku hanya merasa sangat kecewa
padanya, katanya. Ia telah menyatakan penolakannya dengan jelas kepada Lloyd, berpikir bahwa Lloyd akan peduli dengan perasaannya, dan tidak akan berkhayal lagi tentangnya. Namun, apa yang telah dilakukannya sebelumnya telah benar-benar mengecewakannya. Memikirkan Lloyd akan melakukan hal seperti itu padanya sungguh menyakitkan. Saat itu, Lloyd adalah orang yang paling memahaminya, karena dia adalah partnernya sejak usia sangat muda sebelum Carl bergabung. Saat itu, Lloyd akan memperhatikan perasaannya, dan tidak akan pernah melakukan apapun yang akan membuatnya tidak nyaman. Namun sekarang dia telah berubah. Jared memeluknya lebih erat. Kekecewaanmu berarti kau punya harapan terlalu tinggi pada orang ini. Aku tidak akan membiarkanmu peduli pada pria lain. Nicole mendongakkan kepalanya dengan putus asa. Aku peduli padanya, tetapi bukan karena cinta. Bahkan bukan karena persahabatan. Hubungannya dengan Lloyd mungkin hanya dapat digambarkan sebagai kawan seperjuangan yang telah melalui situasi hidup dan mati bersama. Namun, itu tidak penting lagi. Aku tidak akan mendekatinya lagi, katanya, karena Lloyd yang sekarang bukan lagi Lloyd yang dikenalnya. Lloyd yang ini tampak familiar namun juga asing baginya. Tetap saja, aku khawatir Lloyd tidak akan memberiku informasi lebih lanjut, katanya, meski tidak ada sedikit pun nada khawatir dalam suaranya karena dia tahu dia masih memiliki Jared. Jangan khawatir, orang yang kita bebaskan sudah hampir kembali. Kita akan segera menemukan kelompok itu, Jared meyakinkan. Nicole mengangguk, dan dengan nada suara lelah, dia berkata, baiklah. Pokoknya, aku tidak berencana untuk muncul di lokasi syuting lagi. Mengenai hal-hal lainnya, lakukan saja apa yang menurutmu pantas. Jared telah berinvestasi di acara itu karena dia, dan jika dia ingin pergi, dia dapat menyelesaikan masalah itu dengan cara apapun yang dia inginkan. Baiklah, keluarga Holder mungkin tidak punya cukup uang, jadi mereka pasti tidak akan memilih membayar kompensasi 5 kali lipat. Mereka pasti akan mengizinkanmu pergi, kata Jared. Mendengar hal ini, Nicole merasa jauh lebih tenang. Untungnya, kamu sudah menduganya. Jared selalu menjadi orang yang menyusun strategi dan merencanakan ke depan. Aku tahu mereka berdua sedang merencanakan sesuatu. Mata Jared menjadi gelap. Agar adil, Nicole tidak ada di sana, dan karena itu, dia tidak tahu bagaimana sebenarnya keadaan para Holder, dan sebagai hasilnya, dia mempercayai mereka secara membabi buta. Nicole mengangguk. Sepertinya indera keenam Anda cukup tajam, Tuan Jared. Dia menyetujui persyaratan mereka atas dasar bahwa dia harus memperoleh intelijen yang dibutuhkan untuk melacak Braves, sambil berpikir bahwa itu hanya masalah sepele. Sekarang setelah kau tahu, sebaiknya kau dengarkan aku lain kali, kata Jared sambil tersenyum puas. Di masa mendatang, dia tidak akan pernah membiarkan Nicole melakukan hal sebodoh itu lagi. Karena syuting dihentikan sebelum waktunya dan hari masih muda, Jared membawa Nicole ke restoran dengan pemandangan malam untuk makan malam untuk menghiburnya. Baru setelah Nicole mulai merasa lebih baik, Jared mengirimnya pulang. Jared kemudian menatap Nicole. Kamu bilang kita akan mendaftarkan pernikahan kita setelah syuting selesai. Sekarang setelah selesai, kapan kita akan menikah? Nicole memperhatikan ketulusan di mata Jared, dan kali ini hatinya melunak. Kapan saja, katanya. Setelah menerima jawaban itu, secercah kegembiraan muncul di mata Jared. Belakangan ini, Jared bersikap seperti anak kecil yang polos di hadapannya. Baiklah, setelah aku membantumu dengan Braves dan sisa kontrak dengan kru film, kita akan berangkat ke Panem, katanya. Baiklah, Nicole mengangguk. Jantungnya berdebar kencang saat melihat Jared bersikap seperti itu. Kemudian, dia membungkuk dan mencium kening Jared. Namun, ciuman di dahi tidaklah cukup dan tepat saat Nicole hendak menjauh, Jared langsung mencium bibirnya sebelum memperdalam ciumannya. Bahkan, pasangan itu begitu asyik berciuman hingga lupa bahwa mereka sudah berada tepat di gerbang depan rumah. Tak jauh dari situ, Sean dan Steve menghentikan mobil karena malu sambil saling berpandangan, merasa terlalu canggung untuk turun dari mobil sekarang. Meski begitu, Steve tak lupa menggoda Sean. Nicole sudah berumah tangga dan beberapa dari kita bahkan belum pernah berciuman dengan seseorang. Sean sedikit menegang. Steve,
Tidak ada yang akan menganggapmu bisu jika kau tetap diam. Bab 1804. Selalu begitu. Steve tertawa terbahak-bahak. Sean sangat malu dan hendak memukul Steve ketika Steve memberitahu bahwa pukulan itu telah terjadi dan segera keluar dari mobil. Bunyi pintu tertutup mengejutkan Nicole dan Jared saat mereka berbalik dan menoleh. Jared tidak terganggu tapi Nicole tersipu malu saat dia berkata dengan gugup, Aku masuk dulu." "Baiklah." Jared melengkungkan bibirnya dengan gembira saat dia melihat Nicole melaju kencang. Melihat Nicole telah pergi, Steve menghampirinya. "Tuan Jared, kemajuan Anda luar biasa." Jared mengangkat alisnya. "Tentu saja, Tuan Steve. Anda harus belajar dari saya. Jadilah sedikit lebih fokus dan Anda bisa menikah lebih cepat juga." Mendengar itu, Steve tiba-tiba merasa malu. Pada saat yang sama, Sean keluar dari mobil dan kebetulan mendengar hal itu. Setelah dia berjalan ke arah Steve, dia menyikut adik laki-lakinya di samping dan berkata, "Sudah dengar. Kalau kamu bisa serius sekali saja, kamu bisa seperti Tuan Jared juga." Wajah Steve langsung berubah pucat. Enyahlah. Segera setelah itu, dia berbalik dan melangkah masuk ke dalam rumah. Jared kemudian menatap Sean dan berkata, "Aku pergi dulu." Sean tersenyum malu. "Baiklah." Dia kemudian memperhatikan saat Jared masuk ke mobil dan melaju menuju rumah besar di sebelah kediaman keluarga Riddle. Pada titik ini, dia harus mengakui bahwa metode Jared dalam mendekati istrinya adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh para pemuda keluarga Riddle. Sementara itu, tepat saat Nicole memasuki rumah, semua orang telah selesai makan dan duduk di ruang tamu. Melihat Nicole telah kembali, Gloria tersenyum dan bertanya, "Mengapa kamu kembali pagi-pagi sekali hari ini?" Tak mau banyak bicara, Nicole hanya menjelaskan, "Syutingnya selesai hari ini, jadi aku langsung pulang." "Kamu sudah makan?" tanya Gloria khawatir putrinya belum makan karena pulang pagi sekali. Nicole mengangguk. "Ya, aku sudah makan." Steve kemudian masuk dari luar, dan setelah diejek oleh Jared, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggoda Nicole. Tuan Jared sudah mengajak Nicole makan di luar, dan dia bahkan mengantarnya di depan pintu. Ketika Gloria mendengar itu, raut wajah gembira muncul di wajahnya. Sejak Pak Jared pindah ke daerah ini, dia selalu mengantar Nicole ke sekolah. "Bagus sekali." Nicole melirik Steve sekilas, dan menyadari bahwa kakaknya yang nakal itu sengaja mengungkit Jared. Ia membalas dengan nada bercanda. "Bu, Ibu dengar itu. Steve sekarang iri padaku. Bagaimana kalau Ibu carikan pasangan untuknya?" Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Steve hampir menggigit lidahnya. Aku sama sekali tidak bermaksud begitu." Namun, Gloria sangat gembira. "Ide yang bagus sekali." Pada saat itu, Sean masuk, mendorong Gloria untuk berkata, "Mari kita atur satu untuk Sean juga." Paling tidak, Steve sudah punya pacar sebelumnya. Sean masih belum punya pasangan sampai sekarang. Sean yang menyadari dirinya terkena peluru nyasar saat memasuki tempat itu, berkata dengan nada malu-malu, "Bu, bisakah Ibu tidak menceritakan semuanya pada Nicole? Ia hanya terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak punya mood atau waktu untuk mencari pacar. Oleh karena itu, ia heran mengapa ibunya mengatakan bahwa ia tidak mampu mencari wanita. Apa yang tidak perlu diceritakan? Kalau aku tahu kalian berlima akan kesulitan mencari jodoh, aku akan perjodohkan kalian semua. Paling tidak semua dari kalian akan tetap melajang, tidak seperti sekarang," bantah Gloria. Samuel dan Spencer, yang duduk di sofa, menggeliat canggung. "Bu, tidak apa-apa kalau Ibu ingin repot soal Sean dan Steve, tapi bisakah Ibu tidak melibatkan kami dalam masalah ini?" "Ya, kami masih pelajar." Sebagai tanggapan, Gloria memutar matanya ke arah si kembar. "Dan Nicole tidak. Jangan mencari alasan hanya karena kamu tidak mau berusaha." Setelah mengatakan itu, Gloria menoleh ke putrinya dan melanjutkan, "Nicole, pikirkan sesuatu untuk saudara-saudaramu yang malang. Gadis-gadis yang kamu ajak Samuel dan Spencer untuk pesta itu tampaknya orang-orang baik. Apakah mereka teman sekolahmu?" Merasa sangat malu, Samuel dan Spencer berkata, "Hentikan, Bu." Bab 1805. Namun, Samuel tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan June,
yang berpakaian sangat bagus malam itu. Spencer juga memikirkan Lulu dan tampaknya dia tidak menentang gagasan itu. Hentikan apa? Ayo kita adakan pesta barbeque keluarga akhir pekan ini. Nicole, bawa kedua gadis itu ke sini. Sean dan Steve, undang juga mantan temanmu ke sini. Pada saat itu, luapan penyesalan langsung membanjiri Steve. Aku dan mulutku yang besar. Sean pun mulai merasa canggung, dan dengan pasrah, ia berkata, Bu, Nicole masih harus syuting di akhir pekan. Namun, Nicole tersenyum. Aku tidak perlu syuting akhir pekan ini. Jika itu untuk masa depanmu, aku pasti akan pulang untuk itu. Saat dia mengatakan itu, kelima kakak laki-lakinya menatapnya tak berdaya. Dalam upaya untuk mengarahkan pembicaraan, Samuel memandang Stanley dan berkata, Bu, mengapa ibu khawatir pada kami dan tidak pada Stanley? Sebagai balasan, Stanley memutar matanya ke arah mereka. Pasanganku sudah tinggal di sini. Dia tidak perlu mengundang siapapun. Dia sudah seperti keluarga, dan karena itu, dia sama sekali tidak terpengaruh. Melihat itu, Samuel dan Spencer merasa sedikit cemburu terhadap Stanley. Dia selalu berada di rumah untuk mengurus Mrs. Wallace, dan sudah seperti adik perempuan bagi mereka. Jadi wajar saja jika mereka akur tanpa ada rasa canggung sedikitpun. Bagus, kalau begitu semuanya beres. Aku ingin melihat siapa yang paling tidak mampu di antara kalian akhir pekan ini. Setidaknya satu dari kalian tidak akan bisa membawa pacar kembali, kata Gloria. Setelah memprovokasi putra-putranya dengan sengaja, Gloria tersenyum saat dia naik ke atas, diikuti tepat oleh Nicole di belakang. Di belakangnya, kedua saudara itu mulai berdebat satu sama lain di ruang tamu, saling mengumpat dan meratap karena mulut besar Steve. Steve sebenarnya ingin menamparkan dirinya sendiri satu atau dua kali, tetapi itu tidak akan membantu keadaannya saat ini. Keesokan harinya, Lulu dan June melihat Nicole tiba di sekolah, dan dengan nada khawatir, mereka bertanya. Nicole, mengapa selalu ada masalah dengan kru filmmu? Aku mendengar paparazi mengatakan bahwa Lloyd juga terluka. Nicole memandang Lulu dan menjawab, kamu benar-benar mendapat kabar dengan cepat. Mendengar itu, Lulu tiba-tiba merasa canggung. Aku seorang Lloydite, dan aku juga anggota klub penggemarnya. Meskipun belum diumumkan secara resmi, klub penggemar itu telah meminta seseorang untuk menyelidikinya, dan mereka mengatakan bahwa mereka melihat Lloyd dibawa ke ambulans. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ingin membicarakan apa yang terjadi kemarin, Nicole berkata, dia terluka oleh pecahan kaca meja. Tidak terlalu serius. Oh, hanya itu. Lulu terkejut, mengira itu berita besar. Nicole mengangguk. Tentu saja. Kenapa? Kedengarannya kamu agak kecewa. Lulu segera menggelengkan kepalanya. Tidak. Memangnya kenapa? Untung saja Lloyd baik-baik saja. Bagaimanapun juga dia adalah penggemarnya, jadi tidak masuk akal mengapa dia ingin dia terluka. Melihat June dan Lulu sudah tenang, Nicole pun berkata, apakah kalian berdua ada waktu luang akhir pekan ini? Ibu mengundang kalian berdua ke tempatku. Dia mengundang kita, sebagai tamu. Nicole mengangkat alisnya. Ya, apakah kalian berdua bisa datang? Keduanya tertegun sejenak sebelum mereka berkata, ya. Tentu saja, seru June, merasa sangat gembira. Membayangkan akan mendapat kesempatan mengunjungi kediaman Riddle dan bertemu Samuel di akhir pekan membuat jantungnya berdebar-debar entah kenapa. Tapi, mengapa dia mengundang kita, tanya Lulu. Meskipun dia gembira, dia tetap penasaran dengan alasannya. Kilatan muncul di mata Nicole saat ia tersenyum dan berkata, Ibu mendesak saudara-saudaraku untuk mencari pacar, dan ia mengundang pasangan mereka dalam acara makan malam tahunan perusahaan untuk pesta akhir pekan. Serius nih? Bab 1806. Tentu saja. Nicole mengangkat alisnya. Ini kesempatanmu. Sebaiknya kau bersiap dengan baik untuk akhir pekan ini. Berita itu membuat Lulu sangat gembira, meskipun dia berusaha untuk tetap tenang. Aku akan. Nicole dapat melihat bahwa mereka berdua serius dengan perasaan mereka terhadap Spencer dan Samuel, dan karena itu, akan menyenangkan jika ada kesempatan baginya untuk memasangkan mereka semua. Namun,
Saat itulah Nicole menerima pesan dari Sean. Nicole, temanku sebelumnya adalah asistenku. Ibu memang suka sekali bermain tebak-tebakan. Aku tidak ingin suasana kantor menjadi canggung nantinya. Bantu aku dan carikan aku partner untuk menyamakan skor, kalau kamu mau. Nicole mengangkat alisnya saat membaca itu. Sean benar-benar orang tolol. Meskipun dia tidak terlalu memperhatikan teman Sean selama makan malam, asistennya itu sangat perhatian dan sopan. Selain itu, dia juga bersikap terlalu patuh kepadanya. Bagi seorang yang gila kerja seperti Sean, asisten yang penuh perhatian dan peduli seperti dia adalah yang paling cocok untuknya, dan disinilah dia menyuarakan ketidakpuasannya. Awalnya, Nicole tidak ingin terlibat dalam kekacauan perjodohan ini, tetapi setelah berpikir sejenak, dia menjawab, "Oke." Dan begitu saja, dia setuju untuk mencarikannya seorang pendamping, tetapi siapa pendampingnya, dialah yang memiliki keputusan akhir. Cincin, bel sekolah berbunyi dan dengan sangat cepat, Bu Emerson masuk ke kelas. Semua orang terdiam dan menatapnya. Pada saat itu, Ibu Emerson tersenyum dan berkata, "Hari ini ada murid baru yang pindah ke kelas kita. Mari kita sambut dia." Berita itu mengejutkan semua orang. Aneh rasanya membayangkan ada siswa lain selain Nicole yang dipindahkan ke sekolah itu semester ini, dan lebih aneh lagi membayangkan mereka berdua berakhir di kelas yang sama. Terdengar tepuk tangan samar-samar di ruangan itu, tetapi Nicole sama sekali tidak peduli saat dia melihat ke arah pintu. Namun, tanpa diduga, orang yang berjalan melewati pintu itu adalah seseorang yang dikenalnya, dan hampir lupa namanya. Pada saat itu, gadis itu melangkah ke mimbar dengan dagu terangkat tinggi saat ia memperkenalkan dirinya kepada semua orang dengan angkuh. "Halo, namaku Regina Win dan aku pindahan dari SMA Gritok. Semoga kita bisa akrab." Ketika mereka mendengar bahwa Regina berasal dari SMA Gritok, Lulu dan June mengalihkan pandangan mereka ke arah Nicole. Meskipun siswa lainnya tidak tahu banyak tentang ini, mereka berdua tahu bahwa Nicole juga telah pindah dari Gritok, dan konon hanya ada satu sekolah menengah atas di Gritok. Ketika mereka melihat Nicole bersikap sama sekali tidak peduli, mereka berpikir bahwa dia mungkin tidak tahu siapa murid baru itu, dan mungkin mereka berasal dari sekolah yang sama, tetapi tidak dari kelas yang sama. Namun setelah Regina memperkenalkan dirinya, dia tiba-tiba berkata, "Alasan aku pindah ke sini karena ada murid dari Gritok yang baru saja pindah juga." Saat kata-kata itu diucapkan, semua orang terkejut saat mereka tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah Nicole. Bagaimanapun, dialah satu-satunya yang pindah semester lalu. Ternyata, mereka berdua adalah teman sekelas. Pada saat ini, semua orang menatap Regina dengan ekspresi lebih terkejut. Jadi, itu sebabnya dia ingin bergabung dengan kelas ini. Nicole ada di sini untuk melindunginya. Nicole memandang Regina, bertanya-tanya dari mana dia menemukan nyali untuk mengatakan apa yang telah dikatakannya. Dulu di Gritok, Regina selalu mengganggunya tanpa henti, dan karena dia adalah orang yang periang, dia bahkan tidak mau repot-repot membuang waktu dan tenaganya untuk orang kerdil seperti Regina. Namun, dia sama sekali tidak menyangka bahwa Regina akan mencoba masuk ke Royal Creek Institute. Saat dia menatap Regina dengan acuh tak acuh, Nicole tetap diam dan tidak responsif. Ibu Emerson tahu bahwa Regina telah mencoba banyak cara dan tidak dapat masuk ke lembaga tersebut. Baru setelah guru di kantor penerimaan mahasiswa memberitahu Bapak Ellison bahwa Nicole dan Regina saling kenal, barulah Bapak Ellison mengizinkannya untuk mendaftar. Menyadari bahwa Regina begitu bersemangat dalam mencoba menjalin hubungan dan koneksi sejak ia masuk ke lembaga tersebut, Ibu Emerson tak dapat menahan diri untuk melirik Nicole. Akan tetapi, Nicole tetap tidak berekspresi selama periode tersebut, sehingga tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Namun, karena mereka berdua sudah saling kenal, Bu Emerson membuat beberapa pengaturan yang santai untuk kedua belah pihak. Jika begitu, Regina, kamu bisa duduk di samping perwakilan kelas. Bradley duduk di belakang Nicole, dan di sebelah kanannya ada Lulu, dan di belakang Lulu ada June. Satu-satunya tempat kosong yang tersisa ada di sebelah kiri, dan tidak seorang pun menduga bahwa Bu Emerson akan memberikan tempat itu kepada Regina. Ketika Regina mendengarnya, ia berpikir,
Wah, seberuntung itukah saya. Bab 1807. Regina baru saja masuk kelas, namun, ia sudah ditugaskan untuk duduk di sebelah perwakilan kelas. Ibu Emerson sangat menyayanginya. Tiba-tiba, senyum lebar terbentuk di wajah Regina. Terima kasih banyak, Bu. Saya ingin bertanya, siapa ketua kelasnya? Dia berbalik untuk melihat teman-teman sekelasnya, berharap menemukan ketua kelas yang dimaksud. Yang mengejutkannya, semua orang menoleh ke arah Nicole. Vivian langsung menyadari ekspresi tercengang di wajah Regina. Dia sudah berusaha mendekati Nicole sejak dia masuk kelas, namun dia tidak tahu bahwa ketua kelas itu tidak lain adalah Nicole. Mengingat bahwa sebelumnya dia adalah teman sekelas Nicole, Vivian menahan amarahnya terhadap Nicole dan mengarahkannya kepada Regina. Kamu baru saja bergabung di kelas, tetapi kamu sudah mencoba menjilat Nicole. Dan sekarang, kamu bilang kamu tidak tahu siapa ketua kelasnya. Di seluruh kelas, dia satu-satunya yang memiliki kursi kosong di sebelah kirinya. Aku heran apakah kamu bodoh atau buta. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Vivian, Regina terkejut. Apa yang ingin dia katakan? Ibu Emerson, yang mendengar hal itu, melirik ke arah Vivian dan berkata, Vivian, perhatikan bahasamu. Kemudian, Bu Emerson menoleh ke Regina. Nicole adalah ketua kelas. Karena kalian berdua sudah saling kenal, kalian bisa bertanya apa saja padanya. Dia akan membantu kalian. Apa? Tanya Regina kaget. Bahkan beberapa menit yang lalu, Regina sudah bisa merasakan bahwa mata semua orang tertuju pada Nicole. Dia hanya merasa tidak percaya bahwa Nicole, yang telah sampai di Sanjoto beberapa bulan lebih awal darinya, telah benar-benar menjadi salah satu ketua kelas di Royal Creek Institute. Bagaimana ini mungkin? Tanyanya. Meskipun Regina tahu bahwa hasil akademis Nicole selalu lebih baik daripada dirinya, Regina bisa saja menjadi ketua kelas untuk waktu yang lama karena ayahnya adalah salah satu direktur. Meskipun nilai Nicole luar biasa di Great Oak, ia tidak tertandingi di Sanjoto. Kenapa dia jadi ketua kelas? Regina bertanya pada dirinya sendiri. Baiklah, silakan duduk. Perintah Bu Emerson, mulai merasa kesal. Melihat hal ini, Regina hanya bisa menahan emosinya. Ia berjalan ke arah Nicole dan duduk di sampingnya, lalu mulai mengamati Nicole yang matanya memancarkan kecemburuan. Akan tetapi, Nicole bahkan tidak menoleh untuk melihatnya, dan begitu saja, 1 jam pelajaran berlalu. Setelah istirahat makan siang, Bu Emerson memanggil Nicole untuk menemuinya. Pada saat itu, para gadis di kelas datang dan mengelilingi Regina. Hei, apakah kamu benar-benar teman sekelas Nicole? Ya, jawab Regina sambil berpikir bahwa anak desa seperti Nicole tidak akan bisa hidup dengan baik di Sanjoto. Namun, ia kesal karena Nicole malah menjadi ketua kelas. Melihat dirinya dikelilingi banyak orang di sekitarnya, Regina merasa bahwa ia telah mempermalukan dirinya sendiri sekarang. Kau sangat beruntung. Dengan Nicole yang melindungimu, tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Tidak heran kamu pindah ke Royal Creek Institute. Kalau aku juga akan melakukan hal yang sama, komentar penonton bergantian, yang membuat Regina terkejut. Apa maksud mereka ketika mereka berkata bahwa tidak akan ada yang menggangguku jika Nicole melindungiku? Tanyanya, seolah-olah aku datang ke sini hanya untuk berada di bawah asuhannya. Untuk apa aku butuh bantuan dari orang desa? Ini tidak mungkin. Bab 1808. Berdasarkan komentar dari teman-teman sekelasnya, tampaknya Nicole telah menjalani kehidupan yang baik sejauh ini, sebuah kenyataan yang sulit diterima Regina. Bersamaan dengan itu, Nicole baru saja kembali ke kelas juga. Karena tidak sanggup lagi menerima kenyataan, dia menghampiri Nicole dan berkata dengan nada sarkastis, aku tidak menyangka kamu bisa menjalani kehidupan yang begitu baik di Sanjoto. Kamu bahkan berhasil mencapai posisi presiden. Dari sudut pandang Regina, Nicole selalu berada di kelas yang lebih rendah darinya. Selain itu, ia berpikir bahwa Nicole tidak memiliki keahlian apapun yang akan membuatnya memenuhi syarat untuk posisi ketua kelas di Royal Creek Institute. Sebagai tanggapan, Nicole melirik Regina. Kenapa? Kamu cemburu? 2 kalimat itu langsung membuat Regina geram. Siapa yang cemburu?
Aku hanya terkejut dengan standar Sanjoto dalam hal menunjuk pengawas kelas. Kalau orang sepertimu bisa menjadi pengawas kelas, aku juga bisa. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Regina, seluruh kelas terkejut. Mereka awalnya mengira bahwa Regina dan Nicole memiliki hubungan yang baik, dan bahwa Regina secara khusus meminta untuk hadir di sini hanya agar dia bisa mendapatkan simpati dari Nicole. Dalam tindakan yang menentang ekspektasi, Regina telah bertengkar dengan Nicole pada hari pertamanya, membuat banyak orang mempertanyakan kecerdasannya. Karena Nicole adalah orang terakhir yang ingin disinggung di Sanjoto, mereka tidak dapat memastikan apakah Regina benar-benar tidak menyadari situasi tersebut atau dia memang bodoh. Nicole melirik Regina dengan dingin. Apakah kamu berpikir untuk melakukan trik yang sama seperti yang pernah kamu lakukan? Ayahmu bukan direktur sekolah di sini. Kamu juga tidak akan bisa menyuap guru-guru di sini. Jika aku jadi kamu, aku akan baik-baik saja, belajar dengan giat, dan menjauhi masalah. Kalau tidak, kau tidak akan pernah tahu bagaimana kau akan mati. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir, tatapan Nicole berubah gelap. Semua orang kemudian dapat merasakan dinginnya atmosfer, namun tak seorang pun berani bersuara. Pada saat yang sama, Regina juga merasakannya dan dia terkejut karenanya. Sudah berapa lama sejak si brengsek ini pindah ke sini? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Tanyanya. Namun, di hati Regina, Nicole akan selalu menjadi gadis desa yang tidak akan pernah bisa melawannya. Memikirkan hal ini, Regina mendengus. Meskipun ayahku bukan direktur di sini, dia memiliki kemitraan dengan Fisher Group. Apakah kamu pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? Mereka jauh lebih besar daripada Riddle Corporation. Dengan posisimu, kamu berani mengancamku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan takut padamu? Nicole mengangkat alisnya. Ia masih bertanya-tanya apakah Regina telah diturunkan jabatannya sebagai ketua kelas, atau keluarga Win telah dikeluarkan dari Dewan Direksi Sekolah. Tidak masuk akal mengapa ia pergi ke Sanjoto. Yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa keluarga Win telah menjalin hubungan dengan Fisher Group, meskipun Win pasti tidak menyadari situasi terkini di Sanjoto. Saat itu, saingan terbesar Fisher Group adalah Riddle Corporation. Selain itu, Fisher kini lebih kecil dalam hal ukuran dan skala, dan mengalami kesulitan besar bahkan untuk menantang mitra Riddle Corporation. Mungkin keluarga Win, yang baru saja memasuki pasar Sanjoto, adalah satu-satunya yang mengira bahwa mereka telah mendapatkan tambang emas dan semacam pelindung. Nicole hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah bahwa Regina sangat bodoh, karena sejujurnya, berita Regina sudah sangat ketinggalan zaman. Dia mungkin tidak punya petunjuk bahwa Riddle Corporation telah melampaui status Fisher Group hanya dalam hitungan bulan. Hah! Aku benar-benar tidak menyangka keluarga Win akan menjalin hubungan dengan Fisher Group. Tidak heran kau berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Nicole menatap Regina dengan dingin, menahan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak. Dan sementara mereka saling menatap, Regina masih berpikir bahwa Nicole terkejut dengan kemajuan keluarga Win. Dia lalu menyilangkan lengannya dan mendengus. Kau takut sekarang? Sudah terlambat. Biar ku beritahu, selama kau berada di tempat yang sama denganku, aku akan memastikan kau turun. Lebih baik kau menikmati saat-saat terakhirmu sebagai ketua kelas. Bagi Regina, posisi ini akan segera menjadi miliknya. Setelah berbicara, Regina menyilangkan lengannya di depan dada dan berjalan keluar dengan arogan. Tanpa diduga, seluruh kelas tertawa terbahak-bahak setelah Regina keluar. Bahkan Nicole, yang jarang tersenyum, mulai tertawa terbahak-bahak lagi karena melihat kekonyolan Regina. Lulu tertawa terbahak-bahak hingga membanting meja. Haha, dari desa mana wanita ini berasal? Siapa dia berani menantang Nicole? Menarik, itu benar-benar menarik. Dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa menjadi ketua kelas. June tertawa sambil meneteskan air mata. Ini pemandangan yang langka untuk dilihat. Seru Bradley. Memang, masih ada orang-orang yang berlarian di bumi dengan tingkat keyakinan buta yang begitu mencengangkan. Itu lucu. Saat itu, seluruh kelas bergantian mengejek Regina. Regina, yang berada di koridor, mendengar suara tawa itu.
Tak dapat menahannya, ia berbalik karena penasaran. Bab 1809. Apa yang terjadi? Apakah orang-orang ini terkejut mengetahui siapa aku? Mengapa mereka tertawa seperti itu? Tanyanya. Berdasarkan kebodohan Regina saja, dia tidak akan pernah mengerti alasan sebenarnya. Setelah seharian penuh mengikuti kelas, tidak ada interaksi lebih lanjut antara Nicole dan Regina. Awalnya, Regina yakin bisa menjadi ketua kelas, tetapi setelah beberapa sesi pelajaran, ia mulai kehilangan harapan. Kecepatan belajar di Royal Creek Institute terlalu cepat, dan Regina sama sekali tidak bisa mengejarnya. Tak lama kemudian, ia mulai penasaran bagaimana Nicole bisa begitu tenang dan rileks. Setelah setiap pelajaran, Nicole akan membaca buku referensi, yang membuat Regina menjadi sangat marah. Jika ia benar-benar ingin menjadi ketua kelas, ia harus mengelola pelajarannya sendiri dengan lebih baik terlebih dahulu. Selama waktu belajar mandiri, Regina berkeringat deras saat belajar. Di sisi lain, Nicole sudah berdiri, siap untuk keluar bersama Bradley, Gary, dan yang lainnya segera menyusul. Melihat Nicole bahkan tidak peduli dengan periode revisi diri dan telah pergi bersama sekelompok anak laki-laki, Regina mengangkat alisnya, menoleh ke orang di depannya, dan bertanya, kemana mereka pergi? Mengapa mereka tidak mengerjakan revisi mereka? Orang yang duduk di depan menjawab, apa kamu tidak tahu? Nicole dan yang lainnya sedang mengikuti kompetisi komputer. Itulah sebabnya mereka pergi ke laboratorium komputer untuk berlatih selama periode revisi diri. Regina tak kuasa menahan diri untuk tidak membelalakkan matanya saat mendengar itu. Kompetisi komputer. Baginya, Nicole hanyalah seorang gadis desa. Di Great Oak, ia dikenal sebagai gadis yang hanya bisa hidup dengan neneknya yang memakai topi tua. Bagaimana ia bisa tahu cara menggunakan komputer? Namun, terlepas dari semua tuduhan Regina, Nicole memang mengikuti kompetisi komputer. Regina menggertakkan giginya dan meludah, jika dia bisa bergabung, aku juga bisa. Para siswa yang duduk di depan menyaksikan betapa percaya dirinya Regina, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Anak ini benar-benar beda jenis. Baiklah, kalian boleh mencari Nona Emerson untuk mendaftar. Kompetisinya belum dimulai. Kalian mungkin masih bisa mendaftar, kata mereka, ingin melihat bagaimana gadis desa ini akan membuat namanya terkenal. Benarkah? Aku akan ke sana sekarang. Regina berdiri, meninggalkan kelas, dan langsung menuju ke mes Emerson untuk mendaftar dalam kontes itu. Lulu dan June yang tadinya diam saja, jelas-jelas mendengar pembicaraan Regina dengan orang-orang yang duduk di depan. Kemudian, June menoleh dan menatap Joyce, gadis ini, apa kepalanya tidak beres. Dia benar-benar berpikir untuk bersaing dengan Nicole dalam hal keterampilan komputer. Seluruh sekolah tahu bahwa Nicole adalah seorang jenius komputer. Menarik, haruskah kita pergi ke laboratorium komputer dan melihat apakah ada yang terjadi? Tanya June dengan nada nakal. Semua siswa lainnya menjadi bersemangat setelah mendengar itu. Tentu, mari kita pergi dan melihat. Setelah diskusi singkat, semua orang menyelinap keluar kelas. Pada saat yang sama, Regina telah mendaftarkan dirinya kepada Bu Emerson. Meskipun Bu Emerson merasa aneh bahwa seorang siswa pindahan baru akan mendaftar untuk mengikuti kompetisi komputer, ia ingat bahwa Regina mungkin berusaha keras untuk mendapatkan persetujuan dari para siswa dengan membuat seluruh kelas bangga. Oleh karena itu, ia pun menyetujuinya. Setelah Regina mendapat lampu hijau, ia segera mencari tahu di mana letak laboratorium komputer. Kemudian, ia mendorong pintu dan masuk. Melihat masih ada mahasiswa yang datang, semua orang terkejut. Ketika Bradley menyadari bahwa itu adalah Regina, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan mengejek, untuk apa si bebal itu ada di sini. Bab 1810. Nicole melirik dan melihat Regina melangkah dengan angkuh, lalu dia mengejek, sepertinya seseorang tidak sabar untuk dipermalukan lagi. Gary, Jack dan Wayne berbalik untuk memeriksa apa yang terjadi, dan mereka sudah bisa meramalkan bahwa akan segera ada drama lain. Di luar laboratorium komputer, Lulu dan yang lainnya mengintip melalui jendela, menunggu untuk menyaksikan drama tersebut. Regina bisa merasakan mata itu sedang mengawasinya,
dan dia masih berpikir bahwa semua orang sedang menatapnya karena kecantikannya. Jadi, tanpa sadar dia mengangkat dagunya dan menyapa guru tersebut. Dia kemudian menyebutkan bahwa dia adalah murid baru yang baru saja mendaftar sebelum duduk. Namun, tatapannya tertuju pada Nicole sepanjang waktu. Jauh di lubuk hatinya, dia membandingkan dirinya dengan Nicole. Saat itu, Ryder melangkah ke podium. Untuk hari ini, saya akan tetap memberikan tugas kepada kalian semua atas nama guru. Semuanya, harap cepat menyelesaikan soal. Yang berhasil menyelesaikannya dipersilakan pulang lebih awal. Regina menatap Ryder yang tampan yang berdiri di podium, dan merasa dia sangat menarik. Tidak ada yang setampan dia di Great Oak. Bagi Regina, dia baru saja sehari berada di Royal Creek, dan dia sudah melihat cukup banyak pria tampan. Ada beberapa pria tampan lain di kelas, tetapi mereka kebanyakan duduk di sekitar Nicole. Mungkin, karena posisinya sebagai ketua kelas, para pria itu berusaha mendekatinya. Dan sekarang, seorang pria tampan dan berpakaian rapi berdiri tepat di depannya, seseorang yang mungkin adalah asisten guru. Seorang senior seperti itu sangat mengesankan baginya, sedemikian rupa sehingga matanya berbinar saat dia menatap Ryder. Pada saat itu, komputer bergetar, dan Ryder melirik ke arah kerumunan sebelum mengumumkan, topik hari ini telah dikirim, cobalah untuk menyelesaikannya sesegera mungkin. Pada saat itulah Regina menyadari munculnya deretan kode di layar komputernya, yang membuatnya terdiam. Bukankah aku mendaftar untuk mengikuti kompetisi komputer, supaya aku bisa belajar? Mengapa komputerku mati? Saat memikirkan itu, Regina secara naluriah mengangkat tangannya. Maaf, komku rusak. Regina mengalihkan pandangannya ke Ryder sementara rasa gugupnya menyiksanya. Namun, dia juga merasa sedikit gembira karena berhasil menarik perhatian Ryder. Ryder melirik ke arah Regina, dengan jelas mengingat bahwa dialah yang bergabung beberapa saat kemudian. Dia mengerutkan kening dan melihat ke atas. Itu tidak mungkin. Kemudian, Ryder mendekati Regina, memperhatikan layar hitam yang penuh dengan kode. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, dan dengan nada yang menunjukkan kekesalan, dia berkata, ini adalah topik yang telah kukirimkan kepada kalian semua. Kalian harus menyelesaikannya. Mengapa? Apakah kalian tidak tahu caranya? Regina tercengang begitu dia memberikan jawabannya. Hah, kau ingin aku menyelesaikan ini? Matanya terbelalak karena ia tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Pengetahuannya tentang komputer hanya sebatas berselancar di internet dan menonton drama. Bagaimana ia bisa tahu cara menyelesaikan sesuatu kompleks ini? Tentu saja, Ryder menatapnya sambil mengerutkan kening. Regina langsung tersipu karena malu. Dia tidak ingin Ryder memandang rendah dirinya, jadi dia segera menjawab, aku mengerti. Aku akan mencoba. Karena kata-kata itu terdengar seperti tidak meyakinkan, Bradley mengejek. Berdasarkan tanggapan seperti itu, kurasa kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Siapa yang memberinya kepercayaan diri untuk mendaftar dalam kompetisi ini? Wayne dan Jack, yang berada di sisi lain, tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, Nicole menanggapi dengan tawa sinis dan menunduk menatap komputernya. Semua orang fokus pada penyelesaian masalah, namun Nicole menyeruput minumannya sambil terlihat santai. Gary melihat komputer Nicole. Kakakku memberi kami set pertanyaan yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Ini jauh lebih sulit. Sebagai tanggapan, Nicole menatapnya. Menurutmu itu sulit? Setelah diinterogasi dengan cara seperti itu, Gary berkeringat dingin. Nicole pikir pertanyaan-pertanyaan ini mudah. Dia panik. Setelah semua yang terjadi di sesi sebelumnya, Ryder telah menunggu sesi ini sehingga ia bisa berhadapan dengan Nicole. Dia telah menghabiskan waktu berhari-hari untuk mempersiapkan diri menciptakan virus yang harus dipecahkan Nicole, dan virus yang disebutkan tadi telah dikirim ke Nicole saat itu. Gary telah mengamati Ryder dalam proses penciptaan itu, dan begitulah mengapa dia tahu cara menyelesaikannya. Namun, dia tetap merasa kesulitan. Melihat Nicole begitu tenang membuat Gary bingung, dan terlebih lagi, ia mulai mengkhawatirkan Ryder.